Perkataan Benjamin seolah meledakkan bom di tengah ruangan. Kerumunan langsung gempar dan mulai saling berbisik. Apa? Orang-orang dari gereja Junzeng ternyata punya hubungan dengan peradaban kuno di bulan. Benarkah itu? Rasanya terlalu sulit dipercaya. Lihat saja apa yang akan mereka katakan. Kalau benar begitu, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah besar ini. Wiggins melangkah naik ke podium di depan semua orang, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Dia benar, katanya datar. Gereja Junzeng selama ini memang menerima wahyu dari ranah suci di atas bulan. Ucapan itu langsung membenarkan apa yang dikatakan Benjamin. Zhang Yi menatap Wiggins dengan sorot mata yang semakin tajam. Gereja misterius dan kuno itu sebenarnya menyembunyikan rahasia macam apa? Selama proses interaksi dengan mereka, semakin Zhang Yi mengenal gereja Junzeng, semakin besar pula rasa waspadanya. Seakan-akan mereka menyimpan sesuatu yang sangat berbahaya. Karena itulah, ketika dulu gereja Junzeng mencoba merekrutnya, Zhang Yi menolak tawaran itu. Sekarang jangan lagi menyembunyikan apapun. Daripada kita semua mati tertimpa pecahan bulan, lebih baik katakan semuanya. Zhang Yi berbicara dengan nada dingin. Wiggins menatap sekilas ke arah Zhang Yi dengan mata penuh kesombongan, bahkan tampak sedikit meremehkan. Bagaimana sebenarnya keadaan ini? Mungkin orang lain tidak tahu, tapi masa kau Chaos juga tidak tahu? Nada suaranya semakin menekan, kata demi kata terdengar tajam. Zhang Yi menatapnya balik dan berkata datar, "Sekarang giliranmu berbicara, tidak perlu lagi bertele-tele." Wiggins tersenyum sinis. "Seperti yang kalian semua bayangkan," katanya, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menunjuk ke langit. "Benda besar yang menggantung di atas sana, yang kalian sebut bulan, itu bukan satelit planet ini. Itu adalah benda penyegel raksasa." Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Zhang Yi, Benjamin, Maulana, dan Dishitian, para ahli tingkat dunia, seketika menjadi tegang. Di dalamnya tersegel salah satu dari 7 makhluk abadi, generasi kedua kehidupan yang diciptakan oleh para dewa dunia ini, Samael, dosa amarah. Wah, suara riuh langsung memenuhi ruangan. Negara-negara kecil yang hadir tampak bingung karena mereka tak tahu apa-apa tentang rahasia kaum Druk. Sementara kekuatan kelas 1 dan 2 tampak lebih tenang, meski wajah mereka tetap serius. Orang-orang yang pernah pergi ke mata iblis dan menyegel Mammon, dosa ketamakan, tampak paling khawatir. Dulu, makhluk iblis raksasa itu hampir saja membuat mereka semua tewas di sana. Kini, saat keadaan baru saja mereda, di bulan muncul makhluk kedua. Sepertinya zaman ini benar-benar adalah era kebangkitan yang disebut dalam legenda. Kebangkitan para dewa Druk inilah yang akan membawa kehancuran bagi umat manusia generasi ke-6. Mereka benar-benar tidak ingin kembali menghadapi keberadaan semengerikan itu. Jika segel itu retak sedikit saja, hanya dengan seberkas kesadaran yang bangkit, dewa raksasa Druk sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua dalam sekejap. Wiggins tampak puas dengan reaksi semua orang. Ia tersenyum dan menatap satu persatu, terutama pada Zhang Yi, Benjamin, dan Raja Arthur. "Semua hadirin, apakah kabar ini memuaskan kalian? Dan apakah kalian bersedia demi nasib seluruh umat manusia sekali lagi memulai perjalanan?" Ada banyak hal yang ingin ditanyakan Zhang Yi. Ia langsung berkata, "Gereja Junzeng sudah lama berhubungan dengan peradaban di bulan. Sebaiknya kau jelaskan dengan jelas hubungan macam apa yang kalian miliki. Dan tentang retaknya permukaan bulan kali ini, apa penyebabnya?" Raja Arthur juga berbicara dengan nada serius. "Ini menyangkut nasib seluruh umat manusia. Kami harap gereja Junzeng tidak menyembunyikan apapun." Dishitian dan para pemimpin lain pun menyuarakan hal yang sama. Jika di saat genting seperti ini, gereja Junzeng masih berani menyembunyikan informasi, kemarahan besar pasti akan meledak. Namun Wiggins berkata dengan tenang, "Kenapa terburu-buru? Ajaran gereja Junzeng pun berjuang demi masa depan umat manusia." Setelah itu, ia mengangkat tangan dan mengetuk beberapa kali di udara. Dalam ruang virtual, sejumlah berkas data segera dikirim ke tangan semua peserta rapat.
Di dalamnya ada semua informasi yang ingin kalian ketahui. Itu juga semua yang bisa kami berikan. Mengenai mengapa bulan menunjukkan gejala aneh dan apa penyebabnya, kami sendiri pun tidak tahu. Zhang Yi duduk bersama Yang Xinxin dan Zhou Ke. Mereka semua menunduk, meneliti berkas-berkas itu dengan saksama. Informasinya terlalu rumit, membuat kepala Zhang Yi terasa berdenyut. Akhirnya ia menyerah dan menunggu Yang Xinxin untuk menjelaskannya. Yang Xinxin membaca dengan kecepatan luar biasa. Matanya melesat, seolah setiap halaman hanya butuh satu pandangan. Ia memiliki kemampuan mengingat sempurna, hampir seperti teknik membaca kuantum dalam legenda. Setelah selesai, matanya memancarkan sorot penuh arti. Xinxin, apa isi dari dokumen itu? Tanya Zhang Yi. Yang Xinxin menatap wajah para peserta yang penuh kebingungan dan mulai menjelaskan, menurut isi berkas ini, yang berada di atas langit sebenarnya adalah manusia generasi keempat, ras Yihuan. Seperti yang kita tahu, setiap kali satu generasi manusia musnah, Sang Pencipta Kaguo akan memilih sebagian kecil dari mereka sebagai benih api kehidupan, lalu memberi mereka misi untuk membimbing generasi berikutnya. Namun, proses pergantian ini tidak selalu terjadi secara berurutan. Artinya, manusia generasi kedua bisa saja menciptakan manusia generasi keempat, bahkan generasi kelima. Menurut dokumen Gereja Junzeng, umat manusia generasi keenam sekarang ini memiliki malaikat yang berbeda-beda. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada pelan. Kalau tidak salah, malaikat pelindung bangsa Huaxu adalah ras generasi kelima, bangsa naga reptil. Sedangkan di Eropa, sebagian dari mereka memiliki malaikat dari ras generasi keempat, yaitu ras Yihuan. Zhang Yi mendengarkan dengan serius, lalu bertanya, bukankah dulu dikatakan bahwa di bulan ada sisa-sisa kaum ilahi Ihen yang memisahkan diri? Yang Xinxin menjawab, kalau mengikuti catatan Gereja Junzeng, besar kemungkinan manusia Yihuan generasi keempat itu memang diciptakan oleh kelompok manusia Ihen yang pergi ke bulan di masa lalu. Kaum Ihen yang tinggal di bulan itu. Mari kita sebut mereka manusia bulan. Misi mereka adalah untuk menyegel dewa Druk bernama Samael. Sedangkan Gereja Junzeng di bumi menyembah Sang Pencipta Kaguo. Jadi, bagi mereka, menyegel 7 dosa besar juga bagian dari misi yang sama. Karena kesamaan keyakinan dan tujuan itu, sejak zaman purba, mereka terus menerima bimbingan dari para manusia bulan. Itulah asal mula hubungan di antara mereka. Mata Yang Xinxin berkilat seperti batu obsidian yang gelap dan dalam. Ia tampak memikirkan banyak hal. Pantas saja, lanjutnya pelan. Di dalam kitab suci Gereja Junzeng, banyak kisah tentang kelahiran dan kehancuran dunia. Awalnya kukira itu hanyalah ramalan para pengendali waktu. Tapi sekarang terlihat jelas, semua itu sebenarnya pengetahuan yang diwariskan oleh manusia bulan. Zhang Yi akhirnya berhasil memperoleh informasi itu. Ia segera menatap Wiggins yang berdiri di atas panggung dan bertanya dengan nada mendesak. Selain itu, bagaimana? Di dalam laporan ini tidak dijelaskan dengan jelas sebenarnya apa yang terjadi dengan segel itu. Bagaimana kondisi segel yang menahan salah satu dari 7 dosa besar, yaitu Samael? Apakah ada bahaya segelnya akan terlepas? Dan juga, apakah celah besar itu bisa menyebabkan pecahan batu meluncur ke permukaan planet? Zhang Yi tentu saja tahu bahwa hal itu bukanlah fenomena alam. Bulan memiliki gravitasi alami, dan secara logis tidak mungkin muncul retakan sebesar itu, apalagi sampai pecah dan melayang menuju planet tanpa sebab yang jelas. Kecuali jika di dalamnya ada suatu kekuatan yang sangat mengerikan yang tiba-tiba meledak dan menghancurkan segelnya. Dan sangat jelas, lokasi segel itu berada tepat di bawah celah besar di permukaan bulan. Wiggins tetap mempertahankan ekspresi datarnya saat menjawab, mengenai hal itu, kami pun tidak tahu. Para malaikat yang berada di atas bulan adalah sosok yang kami muliakan. Mereka menurunkan sabda ilahi kepada kami, tetapi kami tidak bisa terus-menerus menuntut informasi dari mereka. Dalam kejadian kali ini, kami memang sudah berusaha berkomunikasi dengan mereka, namun belum memperoleh jawaban pasti. Wajah Zhang Yi semakin serius. Dengan kata lain, mereka sendiri sudah kewalahan. Begitu kan?
Ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajah Wiggins. Kekacauan. Tolong jaga sikap hormatmu terhadap para malaikat kami. Zhang Yi bersandar santai di kursinya dan berkata dengan nada acuh. Hanya karena mereka berasal dari peradaban kuno yang lebih tua, bukan berarti mereka ilahi. Di zaman seperti sekarang, kalian masih memainkan trik lama untuk menakuti para penganutmu. Kau pikir aku akan percaya? Zhang Yi sudah pernah berhadapan langsung dengan dewa generasi kedua dan iblis generasi ketiga. Jadi tentu saja ia tidak akan menaruh rasa takut kepada ras Ewan generasi keempat. Wiggins tampak geram, namun ia tahu apa tujuan kedatangannya kali ini. Menentang Zhang Yi yang kini berada di puncak kekuasaan, jelas bukan pilihan yang bijak. Ia hanya bisa menarik napas panjang, menatap Zhang Yi dengan tajam, lalu turun dari panggung dengan langkah berat. 3 kekuatan besar yang menjadi penyelenggara rapat telah selesai berbicara. Kini tiba saatnya sesi diskusi bebas. Mereka harus memutuskan dalam waktu singkat bagaimana menangani perubahan misterius di bulan itu, karena keputusan ini akan menentukan masa depan seluruh umat manusia. Negara-negara kecil menjadi pihak yang paling ribut, karena mereka diliputi ketakutan. Jika bencana benar-benar terjadi, mereka tidak punya kemampuan untuk meninggalkan permukaan planet, juga tak memiliki sumber daya untuk membangun tempat perlindungan yang aman di bawah tanah. Kecuali mereka mampu membuat tempat perlindungan besar dan kokoh setidaknya di kedalaman 10.000 meter di bawah tanah, mereka pasti akan musnah terkena dampaknya. Suasana rapat menjadi riuh. Zhang Yi dan rekan-rekannya juga sibuk mencerna informasi yang baru saja mereka dapatkan. Tiba-tiba, dari salah satu sudut ruangan, perlahan berdiri seorang lelaki tua. Wajahnya disamarkan oleh teknologi penyuntingan elektronik, seluruhnya tampak seperti mosaik. Namun dari cara berpakaiannya yang elegan, rambutnya yang tersisir rapi, serta langkahnya yang tenang dan berwibawa, semua orang tahu bahwa ia bukan orang sembarangan. Ia adalah seseorang dengan status tinggi dan kehormatan besar. Ia berjalan ke tengah ruangan dan berbicara perlahan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak memiliki waktu lagi untuk berpikir panjang. Krisis kepunahan bisa datang kapan saja. Meskipun tampaknya kita masih bisa berdiskusi, sebenarnya kita tidak memiliki pilihan lain. Ia menengadah memandang langit kosong di atasnya. Kita harus pergi ke bulan, mencari sumber perubahan itu dan mengakhirinya. Itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Zhang Yi segera mengenali identitas orang itu, meski ia belum pernah bertemu langsung dengannya, namun sering mendengar namanya. Ia adalah ketua organisasi I, Mr. Montesquieu, seorang inspektur tertinggi tingkat 33. Namanya diambil dari seorang filsuf terkenal dari zaman kuno, sehingga sulit dipastikan apakah itu nama aslinya atau sekadar julukan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, orang itu memegang kekuasaan yang luar biasa besar, bahkan dianggap sosok setengah dewa oleh banyak kalangan elit dunia. Organisasi I memang tidak sebesar kuil Junzheng, tetapi pengaruhnya hampir setara. Sebab anggota organisasi itu adalah orang-orang elit dari berbagai bidang. Politisi, pengusaha, aktor, ilmuwan. Jaringan I telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pidato Montesquieu perlahan membuat keributan di ruang rapat itu mereda. Kepanikan dan perdebatan tidak akan membawa hasil apapun. Bulan di langit tidak akan berubah hanya karena keputusan rapat manusia. Mendarat di bulan, itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Di sisi Columbia, Benjamin Morgan membenarkan jasnya dan berkata dengan tenang, "Aku mendukung pendapat Mr. Montesquieu. Kita harus mendarat di bulan, mencari sumber perubahan itu, dan dari sana menentukan bagaimana menyelamatkan nasib umat manusia." Sebagian besar kekuatan tingkat pertama dan kedua yang hadir tidak mengajukan keberatan, karena memang tidak ada pilihan yang lebih baik. Namun, masih ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Dengan kemampuan sains dunia saat ini, memang bisa mengirim manusia ke bulan. Tetapi, untuk membuat mereka bisa bertahan di sana, seperti di permukaan bumi, sekaligus menghadapi berbagai kemungkinan bahaya, jelas itu hal yang hampir mustahil. Bahkan seorang makhluk tingkat epsilon sekalipun, jika pergi ke permukaan bulan, akan menjadi lemah
karena perbedaan tekanan udara, kekurangan oksigen, dan gaya gravitasi yang berbeda. Morgan berkata datar, "Untuk hal itu, kami sudah siap. Jika ekspedisi bulan ini benar-benar dilakukan, kami memiliki pakaian luar angkasa terbaik yang memungkinkan manusia beradaptasi dengan lingkungan bulan." Lalu dengan kedua tangan terlipat di atas meja, ia menambahkan dengan penuh percaya diri, "Jadi, dalam misi pendaratan bulan kali ini, aku berharap semua negara bisa bekerja sama dengan kami, Freemans, untuk melaksanakannya." Sudut bibir Zhang Yi terangkat sedikit, menampakkan senyum tipis yang penuh ejekan. Makna tersirat dari ucapan Morgan jelas. Pihak Freemans ingin menjadi pemimpin utama dalam misi ini. Namun siapapun tak akan menyangka bahwa Zhang Yi kini telah menguasai teknologi dari dua peradaban besar, yaitu bangsa Changyuan dan Kekaisaran Wuluan. 3 kapal perang super yang dimilikinya sebenarnya dirancang untuk beroperasi di darat, laut, udara, bahkan luar angkasa. Dahulu, bangsa Changyuan memang pernah mencoba menaklukkan bintang-bintang di jagat raya. Mereka bahkan sempat meninggalkan tata surya untuk menjelajah dan membangun koloni di luar. Namun kemudian mereka menemukan bahwa alam semesta ini sebenarnya seperti wadah percobaan raksasa dan hanya area di sekitar planetlah yang benar-benar aman. Jika tidak, mereka sudah lama menebarkan kehidupan di seluruh jagat raya. Zhang Yi kemudian berkata dengan tenang, "Negara Huaxu juga memiliki kemampuan untuk melakukan misi pendaratan di bulan secara mandiri. Kami bisa membawa beberapa individu kuat dari negara lain untuk ikut serta. Namun kami membutuhkan pasokan bahan bakar energi dari kalian." Orang-orang di sekitarnya yang mendengar dua negara adidaya berbicara demikian pun langsung menaruh rasa hormat lebih pada Zhang Yi. Lagi pula, berapa banyak bahan bakar roket yang dibutuhkan? Tidak seberapa dibanding nilai keselamatan mereka. Morgan menatap Zhang Yi lama, tidak berkata apapun lagi, tapi dalam hati ia mulai curiga. Sampai sejauh mana sebenarnya teknologi Huaxu telah berkembang? Rapat besar itu akhirnya berakhir dengan keputusan untuk melaksanakan misi menuju bulan. Hanya mereka yang setidaknya berada di tingkat Epsilon yang memiliki kualifikasi untuk ikut dalam ekspedisi ini. Sedangkan rencana operasionalnya harus diselesaikan dan disepakati dalam waktu 7 hari ke depan. Akhirnya, Dewan Persatuan Umat Manusia menetapkan rencana besar untuk menuju ke bulan. Pesertanya mencakup kekuatan kelas dunia dan semi kelas dunia seperti Gereja Junzeng, negara Huaxu, Kolombia, Bharata, Britania, Freemons, serta Aliansi Eropa. Di antara negara-negara lain yang tersisa, terdapat pula kekaisaran baru seperti Kuton dan Aivenia. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah dan beberapa orang kuat tingkat Epsilon yang berjaga di sana, sehingga mereka masih bisa ikut serta dalam aksi ini, meski dengan susah payah. Namun, perdebatan muncul mengenai siapa yang akan memimpin operasi tersebut. Gereja Junzeng berdiri sendiri sebagai satu faksi, Huaxu, yang diwakili oleh Zhang Yi sebagai satu faksi, dan Kolombia sebagai faksi lainnya. Yang mengejutkan, ternyata Gereja Junzeng juga memiliki caranya sendiri untuk mencapai bulan. Tak seorang pun menyangka bahwa organisasi keagamaan itu, dengan pengaruh besar yang mereka miliki, sudah menyiapkan misi ke bulan sejak lama. Zhang Yi merasa bahwa mereka mungkin sama seperti Elon Freeman, dan dirinya bersiap untuk melarikan diri ketika planet ini benar-benar jatuh ke dalam bencana. Setelah pertemuan berakhir, di ruang virtual, sekelompok orang segera mengerumuninya. "Kaos, sudah lama tidak bertemu." Sebuah suara dengan aksen khas bangsawan India terdengar di telinganya. Pemimpin terkuat Bharata, Devas Indra, berdiri di hadapan Zhang Yi. Di belakangnya, Zhang Yi melihat sosok yang terasa agak familiar. Gao Changkong, yang kini dikenal sebagai Garuda, salah satu dari 8 dewa langit. Zhang Yi bahkan tanpa berpikir tahu tujuan mereka datang. Ia bertanya dengan nada datar, "Apa? Kalian ingin membeli tiket kapal?" Dewan telah menetapkan aturan. Setiap negara bisa memilih untuk mengirim orang atau memberikan sumber daya. Jika tidak mengirim orang ke bulan, mereka harus membayar sejumlah besar sumber daya. Devas Indra ingin ikut ke bulan, namun satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan salah satu dari 3 kekuatan besar. Meskipun Bharata dan Gereja Junzeng memiliki perbedaan agama,
Zhang Yi terkejut karena mereka tidak memilih Columbia, melainkan datang padanya. Namun, mengingat kemampuan Devas Indra, Zhang Yi segera paham alasannya. Jelas, orang itu telah melihat masa depan tertentu dan menyimpulkan bahwa mengikuti Zhang Yi akan lebih aman. Benar saja, Devas Indra merapatkan kedua tangan, melafalkan nama suci. Dewa Wisnu memberkati, lalu menatap Zhang Yi dengan senyum tipis. Aku telah melihat bayangan masa depan. Dalam perjalanan menuju bulan ini, kau akan menjadi penolongku, membawaku menuju keberhasilan. Karena itu, aku memberimu kesempatan untuk membantu dalam urusan besar ini. Zhang Yi bisa merasakan bahwa Devas Indra tampak berbeda dari sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang dialami orang itu setelah menjalani apa yang disebut ujian 3 wujud dewa. Tapi tampaknya ia telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Zhang Yi memutar matanya. Jangan omong kosong. Kalau ingin naik kapal, urusan sumber daya harus kita bahas baik-baik. Devas Indra mengerutkan alis dan mendesah. Begitu duniawi. Ia memberi isyarat kepada Gao Changkong. Urus hal ini, kau saja yang bicara. Setelah berkata begitu, ia berdiri di samping dengan tenang, seperti seorang putra suci dari Bharata yang penuh wibawa, menatap lurus tanpa menoleh sedikit pun. Gao Changkong berjalan mendekat dengan wajah pasrah, lalu menyebutkan sederet angka untuk Zhang Yi. Kalian akan membutuhkan kemampuan kami berdua. Sebagai pengguna kekuatan waktu, kau memang bisa melihat sedikit ke masa depan, tapi aku dan dia bisa melihat lebih jauh. Bukan begitu? Seperti biasa, Gao Changkong mampu menembak tepat ke titik paling sensitif dalam hati Zhang Yi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di bulan nanti. Namun dengan kemampuan simulasi reinkarnasi Gao Changkong dan kekuatan ramalan Devas Indra, banyak risiko bisa dihindari. Zhang Yi menatap pria itu dengan makna dalam. Benarkah kau masih berniat tetap tinggal di Bharata? Gao Changkong menatap balik dengan senyum samar. Kau ingin aku kembali. Kalau aku kembali, kau tahu persis apa yang akan terjadi. Zhang Yi hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia tahu betul karakter Gao Changkong. Daripada membiarkannya kembali dan membunuh Zhu Zeng, lebih baik membiarkan orang tua itu tetap di bawah kendalinya. Akhirnya, Zhang Yi menyetujui permintaan mereka untuk ikut. Toh jumlah orang dari Bharata hanya belasan. Devas Indra, Gao Changkong, serta beberapa pelayan pengikut mereka. Selain mereka, beberapa kenalan lama juga datang satu persatu. Salah satunya adalah Kaisar Kuton, Yang Mulia Saladin. Yang terhormat Tuan Kaos, sudah lama sekali tidak bertemu. Anda tampak lebih kuat dan misterius daripada sebelumnya. Walaupun hanya berjumpa lewat jejaring sosial, saya bisa merasakan perbedaan besar dari diri Anda. Saladin langsung melontarkan pujian berlebihan sejak awal. Setelah kehancuran Kekaisaran Wuluan, negara-negara besar di dunia mulai merasakan adanya perubahan besar. Gerakan besar Huaxu selama masa itu mustahil tidak menarik perhatian. Dan fakta bahwa Kekaisaran Wuluan yang selama ini begitu aktif tiba-tiba menghilang tanpa jejak, sementara kota Tianhai malah dibangun kembali secara megah, tentu menimbulkan banyak dugaan. Bagi Saladin, yang berencana merekrut Zhang Yi ke organisasi Eye of Pupil, hal ini merupakan kabar baik. Setidaknya, dari yang terlihat, Zhang Yi tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergabung dengan gereja Junzeng. Dulu, di peristiwa Mata Iblis, Saladin dengan tegas berpihak pada Zhang Yi, sehingga Zhang Yi pun memperlakukannya dengan ramah. Ia menyatakan bisa memberinya 1 tiket kapal, namun sumber daya sebagai imbalan tetap harus dibayar penuh. Saladin berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kalau dibayar dengan minyak bumi? Mata Zhang Yi langsung berbinar. Ia mengangguk cepat seperti ayam mematuk beras. Itu tentu saja luar biasa. Kekaisaran Kuton yang menguasai wilayah terbaik di Timur Tengah memang memiliki sumber daya ini dalam jumlah luar biasa banyak, bahkan lebih melimpah daripada air. Tak lama kemudian, datanglah kawan lama lainnya dari Fremont, Dewa Petir, Alexei. Kaos, apa kabar akhir-akhir ini? Pria besar seperti beruang itu berbicara dengan suara berat dan dalam. Orang yang tidak mengenalnya akan merasa takut, namun yang mengenalnya tahu, Alexei adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya.
Masih seperti biasa, hidup seadanya. Jawab Zhang Yi santai sambil mengangkat bahu. Kalian juga ingin ikut naik kapal? Alexei mengangguk. Industri militer Fremont memang maju, tapi untuk bidang kedirgantaraan, kami masih jauh dari kalian. Dalam perang melawan ras Changyuan, mereka adalah pihak yang paling diuntungkan setelah Zhang Yi. Namun, Fremont terlalu fokus pada teknologi persenjataan. Tanpa sosok jenius mekanik seperti Lu Keran, mereka mungkin bisa membangun kapal luar angkasa unggulan di masa depan, tapi tidak dalam waktu dekat. Zhang Yi bertanya, berapa banyak orang yang akan dikirim oleh Fremont? Dan Alexei menjawab jujur, utamanya aku, Morana, dan beberapa pemuda dari bawahanku. Kau tahu sendiri, dalam misi seperti ini, jumlah orang tidaklah penting. Zhang Yi mengangguk setuju dan menerima mereka ikut dalam ekspedisi. Namun, dibandingkan Huaxu, lebih banyak pihak justru mendatangi Kolombia untuk mencari tiket kapal. Mereka tidak tahu bahwa Zhang Yi telah memiliki kapal perang super milik ras Changyuan dan masih mengira teknologi luar angkasa Kolombia lebih unggul. Zhang Yi hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Kapal perang super Changyuan itu sudah berada di tingkat yang mampu melakukan perjalanan antar bintang, sehingga perjalanan ke satelit seperti bulan bisa ditempuh pulang pergi hanya dalam 1 hari. Selain itu, kapal itu juga merupakan kapal perang dengan kemampuan tempur luar biasa. Pada saat genting, ia bisa menjadi kekuatan pendukung yang sangat besar. Waktu telah ditentukan. Zhang Yi memberitahu beberapa pihak untuk segera kembali dan menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk pendaratan di bulan. Termasuk, namun tidak terbatas pada pakaian luar angkasa, makanan, serta sumber daya energi yang dijanjikan sebagai tiket perjalanan. Segera setelah itu, Zhang Yi keluar dari ruang obrolan daring. Kembali ke dunia nyata di dalam kamarnya, semua orang sudah duduk di ruang tamu. Zhang Yi berdiri, tersenyum, dan berkata kepada mereka, "Baiklah, semua orang bersiap-siaplah sedikit." Meskipun ia mengangkat bahunya. Aku rasa kalian juga tidak perlu terlalu banyak persiapan dari segi perlengkapan. Seluruh benteng raksasa Tianhai bisa ia bawa bersamanya, jadi memang tidak ada yang perlu dipersiapkan secara khusus. Lu Keran berdiri dan berkata, "Serahkan seluruh baju tempur kalian kepadaku. Aku akan membantu memodifikasinya agar lebih cocok dengan lingkungan di bulan." Zhou Ke'er juga menambahkan, "Aku sudah melakukan penelitian baru, hasilnya akan segera terlihat. Pasti bisa membantu dalam misi ke bulan." Xu Pangzi ikut berdiri. "Meskipun aku tidak tahu bisa membantu dalam hal apa, aku juga akan berusaha sekuat tenaga." Zhang Yi menghela napas, berjalan mendekat dan menepuk bahu Xu Pangzi. "Yang penting, kamu punya niat itu." Bagaimanapun, selain niat baik, memang tidak ada hal lain yang bisa dia berikan. "Sudahlah, main saja sana." Xu Pangzi tertawa gembira, lalu menarik tangan Liang Yang dan pergi bermain berdua. Waktu berikutnya pun diisi dengan penantian panjang. Jauh sebelum rapat dimulai, Zhang Yi telah menyelesaikan segala penyelidikan dan persiapan yang mungkin dilakukan. Tanpa bukti nyata tentang apa yang ada di permukaan bulan, ia tidak bisa berbuat lebih banyak. Semua orang pergi untuk mengurus urusan masing-masing, sementara Zhang Yi tetap di ruang tamu, bosan, lalu menyalakan televisi. Televisi itu sudah berusia 5 tahun. Pada masa itu, perangkat itu merupakan yang paling canggih. Meskipun teknologi sekarang sudah jauh lebih maju, Zhang Yi enggan membuang sumber daya hanya untuk memperbaruinya. Bagaimanapun, dengan kemampuannya sekarang, televisi itu masih cukup baik untuk memutar rekaman-rekaman lama yang ditinggalkan oleh Wang Ximing. Industri hiburan telah benar-benar berhenti. Orang-orang hanya bisa memutar ulang berbagai acara televisi dari 100 tahun terakhir. Bahkan game elektronik yang dimainkan Xu Pangzi hanya bisa dilakukan melalui jaringan lokal. Yang Xingxin tidak pergi. Untuk saat ini, ia juga tidak punya hal lain yang perlu diatur. Jadi, ia hanya duduk di samping Zhang Yi, menemaninya menonton acara televisi. Tak lama kemudian, Yang Xia datang membawa semangkuk besar keripik kentang dan kentang goreng, juga minuman kola dingin serta kopi. Ia memang selalu begitu lembut dan penuh perhatian.
Meskipun kemampuannya hanya berkaitan dengan makanan, ia telah menyediakan hidangan lezat bagi seluruh penghuni tempat perlindungan selama 5 tahun. Reruntuhan Kekaisaran Wuluan hampir selesai dibersihkan. Lokasinya berada di kedalaman 27.000 meter di bawah tanah dan strukturnya sangat kokoh. Bahkan jika meteorit benar-benar menghantam permukaan bumi, selama tidak menabrak langsung di atasnya, tempat itu tidak akan hancur. Jadi, kakak, kita masih punya jalan cadangan. Dalam keadaan terburuk, kita bisa memindahkan semua orang ke sana dalam waktu sesingkat mungkin. Zhang Yi mengangguk pelan. Peradaban bawah tanah dari zaman kuno itu seolah sudah memprediksi segalanya sejak dulu. Keberadaan planet ini dilindungi oleh kehendak tertinggi, mustahil mengalami kehancuran berskala planet. Karena itulah, peradaban kuno seperti ras naga di pegunungan Qinling tidak terlalu peduli dengan retakan di bulan. Namun, mereka berbeda. Sebagian besar manusia kini harus hidup di permukaan bumi. Persiapan sudah hampir selesai. Sudah saatnya kita berangkat. Aku ingin melihat langsung seperti apa sosok para malaikat dari barat itu, makhluk yang konon hidup di atas bulan. Tatapan Zhang Yi menjadi dalam. Ada sedikit ketegangan di hatinya, namun jauh lebih banyak rasa antusias dan kegembiraan yang menggelegak di dalam dada. Beberapa hari kemudian, semua pihak yang akan menumpang kapal perang super milik Zhang Yi tiba di kota Tianhai. Mereka membawa serta berbagai sumber daya yang dibeli sebagai tiket perjalanan, lalu menyerahkannya kepada Zhang Yi. Alexei dan kelompoknya datang melalui jalur laut, berlabuh di pelabuhan bekas pangkalan Chaoyu. Saat melihat kemegahan kota Tianhai, mereka hampir tidak mempercayai mata sendiri. Kota itu membentang hingga 100 km persegi dengan gedung-gedung tinggi menjulang, dibangun dari logam campuran dan beton berkualitas tinggi hasil penelitian Lukeran. Pada masa kini, pembangunan industri hampir sepenuhnya tidak lagi bergantung pada tenaga manusia. Makhluk-makhluk mesin peninggalan Kekaisaran Wuluan kini menjadi pekerja terbaik. Robot-robot dengan kepala bundar dan tubuh bagian bawah mekanis dapat memancarkan semen dari belakang tubuhnya, membentuk bangunan hanya dalam waktu singkat. Karena selera pribadi Lukeran, kota Tianhai yang baru tidak hanya fungsional, tetapi juga sangat indah. Ditambah dengan sistem suhu dan cuaca buatan yang menutupi seluruh langit kota, yang mampu meniru siang, malam, 4 musim, dan berbagai iklim. Tempat ini benar-benar bagaikan surga dibandingkan dunia luar. Alexei dan Morana, yang terbiasa hidup di tanah beku di utara, sudah terlatih untuk menahan suhu rendah. Namun begitu memasuki kota Tianhai, mereka tak bisa menahan diri untuk terus menatap sekeliling dengan mata penuh kekaguman. Bahkan De Shitian, yang selalu menganggap dirinya luar biasa, tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Mewah sekali, terlalu mewah. Dengan begitu banyak sumber daya, kenapa tidak digunakan untuk hal lain? Kau ini, pandanganmu masih terlalu sempit, hanya mengejar kenikmatan duniawi. Lebih baik ikut denganku berlatih asketisme, agar bisa menjadi makhluk transenden sepertiku. Zhang Yi malas menanggapinya, hanya melirik dan berkata sinis. Kalau kau begitu suka berlatih keras, kenapa tidak telanjang dan berguling di salju saja? Kalau kau sudah tidak peduli dengan rasa malu, aku rasa itu adalah bentuk asketisme terbaik bagi pemuja Trideva seperti dirimu. De Shitian tertawa kecil. Kau bercanda, tapi apa kau kira aku belum pernah melakukannya? Sambil berbicara, ia bahkan hendak melepaskan ikat pinggangnya untuk menunjukkan secara langsung. Untungnya Gao Changkong dengan cepat mengangkat tangannya, mengendalikan sabuk itu sebelum dilepas. Tuan De Shitian, orang-orang duniawi ini tidak akan mengerti kemuliaan Anda. Lebih baik jangan memperdebatkannya dengan mereka. Para wanita di sekitar langsung menatapnya dengan wajah jijik, seperti memandang seorang penyimpang. Namun De Shitian tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, seolah memandang sekelompok manusia yang belum tercerahkan. Ia menggeleng pelan. Manusia duniawi memang terlalu vulgar. Sayang sekali, sayang sekali. Semua orang tidak bisa memahami kelakuan biksu dari Bharata itu, tapi setidaknya mereka bersyukur karena dia tidak benar-benar telanjang di tempat umum. Setelah semua pihak berkumpul, Zhang Yi memimpin mereka menuju sebidang tanah kosong di pinggiran barat kota Tianhai yang baru. Saladin, Brian, dan Profesor Da Vinci sudah menunggu di sana.
Tepatnya, Brian dan Da Vinci memang tidak pernah meninggalkan kota itu. Zhang Yi pernah bertanya mengapa mereka tidak ikut bersama Benjamin Morgan dan timnya. Namun jawaban Profesor Da Vinci sangat lugas. Misi kali ini tidak mencantumkan namaku. Lagi pula, perjalanan antariksa adalah misi berisiko tinggi. Jika mereka ingin aku ikut, seharusnya mereka membayar mahal. Tapi orang itu menolak, jadi tentu saja aku tidak mau bekerja.